Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat belajar dan adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Pak Dian di channel Guru Berbagi. Sebuah channel yang berusaha berbagi tentang seputar informasi dunia pendidikan. Kali ini kami akan berbagi tentang media pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana isinya videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya cintai, ya. Sekarang di pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari ciri-cirinya makhluk hidup, mari kita ingat lagi pelajaran kelas 1 dari kelas 2, bahwa ya manusia, tumbuh-tumbuhan, ya juga binatang itu adalah termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu anak-anak ya mempunyai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah makhluk hidup itu bisa bernafas, ya. Satu, jadi tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan itu juga bernafas. Jadi seperti manusia, ibu juga manusia, kalian juga manusia, ya. Kenapa kalian kok bisa hidup? Karena kalian itu masih bisa bernafas. Nah, kalau bernafas itu menggunakan apa, Bu Guru? Umpamanya ya, bernafas itu adalah menggunakan oksigen dan karbon dioksida masuk ke dalam tubuh anak-anak. Yang masuk ke dalam tubuh itu yang kita hirup ya, itu adalah udara yang bersih, namanya oksigen. Contohnya ya, nah ini oksigen, lalu kita keluarkan, itu namanya udara yang kotor atau udara yang disebut karbon dioksida. Jadi yang kita hirup itu udara yang bersih, dikeluarkan udara yang kotor. Begitu juga seperti binatang atau hewan, kucing, ayam, semua itu yang termasuk binatang itu juga bernafas anak-anak ya. Karena itu adalah ciri makhluk hidup. Juga sama seperti manusia bernafas ya. Kalau tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan coba kalau tidak disiram akan mati ya. Sebab tumbuh-tumbuhan juga bernafas ya. Bernafas juga memerlukan apa? Nah, ya, bahwa tumbuh-tumbuhan itu bernafas ya, juga bisa membuat makanan sendiri. Ada bahannya sendiri. Ada airnya, ada panasnya sinar matahari. Nanti untuk tumbuh-tumbuhan kita akan bahas untuk selanjutnya. Untuk yang kedua, ciri makhluk yang kedua adalah tumbuh. Bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu anak-anak juga tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Ya? Beda anak-anak ya. Kalau tumbuh ya, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, manusia juga tumbuh, binatang juga tumbuh. Nah, sekarang contohnya ayam. Bahwa ayam itu juga tumbuh, mulai dari telur ya, bertelur ya, terus menjadi ayam kecil. Setelah ayam kecil, ayam remaja, terus dewasa. Nah, itu namanya tumbuh ya. Kalau manusia
Mulai dalam kandungan, dilahirkan dari seorang ibu, lahirlah itu bayi anak-anak. Setelah bayi anak-anak ya bisa menjadi balita ya. Bayi di bawah usia 5 tahun. Tumbuh lagi menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa, sampai menjadi tua dan jadi nenek dan kakek. Itu tumbuh namanya anak-anak ya. Jadi binatang bisa tumbuh ya, terus manusia juga tumbuh. Terus yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Ya jelas tumbuh kalau tumbuh-tumbuhan. Coba kalian ya, kita menaburkan biji kacang. Dilihat sampai berapa minggu akan tumbuh ya. Berapa senti, tumbuh lagi daunnya satu bisa jadi 2 dan seterusnya. Itu artinya bahwa tumbuh-tumbuhan juga tumbuh. Ngerti anak-anak ya? Nah, sekarang yang berkembang. Kalau yang berkembang seperti apa, Ibu? Umpamanya ya, apakah tidak sama dengan tumbuh? Tidak sama ya. Kalau berkembang ya, contohnya berkembang ya, seorang manusia yang telah nikah ya, itu akan hamil ibunya nantinya. Setelah hamil melahirkan seorang anak. Awalnya anaknya 1 ya, terus bertambah lagi 2, bertambah lagi 3, sampai anaknya ada yang 12. Percaya? Nah, itu namanya apa anak-anak? Berkembang. Jadi kalau berkembang anak-anak, contohnya seorang bayi yang lahir anak-anak ya, bisanya hanya menangis kan gitu ya. Setelah beberapa hari lagi ya, beberapa minggu lagi, 1 bulan, 3 bulan, anak itu sudah bisa bisa merangkak ya, bukan merangkak. 3 bulan mungkin bisa tengkurap ya. Merangkak biasanya usia 8 bulan atau 9 bulan. Terus bisa jalan, terus bisa lari-lari. Nah, itu namanya berkembang. Terus lagi kalau kalian yang kelas 3 ini, yang awalnya di kelas 1 belum bisa menulis, pinter menulis, pinter menyanyi, pinter matematika, itu pun ciri-ciri bahwa makhluk hidup itu bisa berkembang, bertambah pinter ya. Tadinya tidak bisa berpuisi, sekarang pinter puisi, itu namanya berkembang ya. Ngerti ya? Baik. Untuk yang ketiga adalah makan. Bahwa makhluk hidup itu butuh makan dan minum. Mudah kalau ini anak-anak, coba kalian aja tidak makan, tidak minum ya, maka kalian akan lemes. Sehari kuat, 2 hari, 3 hari bisa meninggal ya, tergantung fisiknya kalian. Jadi bahwa makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan butuh makanan. Kalau bukan makhluk hidup ya tidak butuh makanan. Seperti bangku ini tak butuh makan ya. Terus yang keempat, bergerak. Ya tetap yang namanya makhluk hidup, manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan bergerak. Ibu bisa jalan dulu ya. Kamu dari rumah berjalan bisa naik sepeda ya. Binatang juga ya. Binatang juga bisa bergerak. Malah bergeraknya ya, bergerak binatang juga beda-beda. Ada yang merayap ya, ada yang meloncat-loncat. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan kok bisa bergerak, Bu? Apa gerakannya tumbuh-tumbuhan karena angin? Tidak ya. Tumbuh-tumbuhan itu awalnya kan gini dari biji ini anak-anak ya, bisa tumbuh kecil, terus besar ya, sampai gini ya. Ya, mulai dari kecil sampai besar itu artinya bahwa tumbuh-tumbuhan itu juga mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu apa namanya anak-anak?
bergerak. Tapi kamu tidak bisa melihat langsung ini, mana gerakan nyamuk, bukan seperti itu. Tapi kalian bisa mengamati kalian waktu menanam jagung. Tambah lama kan tambah besar. Besarnya itu kan bergerak gini ya. Nah, itu namanya ciri-ciri makhluk hidup ya. Terus yang terakhir ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsangan. Apa artinya peka terhadap rangsangan? Sensitif. Seandainya manusia, kamu akan ibu cubit, merasa sakit apa enggak? Sakit kan? Nah, itu berarti kalian itu peka, sensitif terhadap rangsangan. Binatang juga. Kuda, tahu kuda ya? Nah, kuda itu ya, sama Pak Kusirnya, kalau kurang cepat larinya maka akan dicambuk. Cepat. Karena peka terhadap rangsangan, semakin cepat larinya ya. Itu namanya peka terhadap rangsangan untuk binatang. Sekarang terhadap tumbuh-tumbuhan, kamu tahu tumbuhan putri malu. Putri malu itu daunnya kalau kamu sentuh, maka akan bagaimana? Akan merunduk. Itu artinya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Hanya itu dari ibu anak-anak. Untuk materi akan ibu share ya. Terus tugas-tugasnya juga akan ibu share ya. Mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat dan tolong kepada orang tua agar mendampingi putra-putrinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat belajar dan adik-adik, video yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.